Cuplikan Power Puan episode kali ini. Dipahami ya, Bu Nino kan berjuangnya lama nih. Jadi ini semangat ini, kegemesan ini itu bisa kita pahami ya, bisa kita terima karena kita pengen kesehatan reproduksi ini jangan diabaikan atau jangan dipisah-pisahkan gitu. Dia tuh utuh dan sangat bersinggungan dengan isu sosial lainnya gitu ya. Kita pengen menyudahi gitu loh kontroversi atau pemahaman yang salah dengan aborsi ini. Mari dicari, teman-teman silakan mencari informasi yang benar terkait dengan layanan kesehatan reproduksi yang aman, termasuk aborsi aman ini gitu. Iya, karena juga ini ya Mbak ya, kita juga bisa melihat kadang kalau orang-orang bilang nggak perlu ada layanan aborsi aman misal gitu. Padahal kita bisa melihat sendiri seberapa banyak perempuan-perempuan yang melakukan aborsi tidak aman. Welcome to Power Pure. Halo, apa kabar Sobat Puan semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Alright, welcome to Power Puan, podcastnya YKP yang akhirnya punya nama nih hari ini. Kemarin kita udah ada episode sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang sudah nonton dan dengerin, atau yang belum mungkin bisa dilihat-lihat lagi. Nah hari ini Power Puan akan bareng aku, Giska, bersama dengan narasumber hebat kita yang sudah mungkin Sobat Puan sudah sangat familiar ya dengan ibu-ibu berdua ini yang sangat aktif di isu HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Di sini sudah ada Ibu Nino Widiantoro dan juga Mbak Nanda Dwintasari. Mungkin aku perkenalkan diri dulu sebelum Ibu dan Mbak Nanda halo-haloan. Sobat Puan, Ibu Nino Widiantoro merupakan seorang psikolog senior yang juga merupakan aktivis HKSR dan pendiri dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Halo Ibu Nino. Halo Gis. Apa kabar Ibu Nino hari ini? Baik. Baik ya. Mbak, terus kemudian kita ada Mbak Nanda Dwintasari. Beliau juga merupakan aktivis HKSR yang saat ini merupakan menjabat sebagai Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan. Halo Mbak Nanda. Halo Giska. Ya. Segar sekali terlihat Mbak Nanda. Terima kasih Giska juga. Iya. Kita bertiga segar. Segar ya. Hari ini surprisingly waktu awal kita ketemu kayak kok kita kuning-kuning nih hari ini gitu ya Bu ya Mbak ya. Tapi semoga warna kuning ini menjadi warna optimisme yang penuh dengan kebahagiaan dan cerah ya. Oke. Mantap. Oke, iya, hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang perjalanan panjang perjuangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi termasuk aborsi aman. Nah, Sobat Puan, Ibu Nino merupakan aktivis HKSR yang sudah aktif ya Bu, hampir 40 tahun lebih Bu ya. Itu sebelum ICPD ada bahkan. Teman-teman mungkin kalau penasaran ICPD apa sih? ICPD itu konferensi internasional terkait dengan kependudukan dan pembangunan. Nah nanti mungkin Ibu Nino juga akan cerita sampai ke sana Bu ya. ICPD ada, kemudian gimana nih HKSR dan nasib ICPD. Begitu juga sampai saat ini advokasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi khususnya layanan aborsi aman juga terus diperjuangkan oleh YKP ya Mbak Nanda sampai hari ini. Nah, Sobat Puan semuanya, kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya perjalanan panjang ini dari Ibu Nino dan Mbak Nanda. Mungkin untuk pertama kita tanya ke Ibu Nino dulu. Ibu Nino sebagai aktivis senior dan juga pendiri YKP. Sejak tahun berapa Bu sebenarnya YKP itu mulai memperjuangkan atau mulai melakukan advokasi terkait dengan HKSR khususnya aborsi aman?
Baiklah Giska ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa sejak kapan YKP? Ya. Kan sejak kapan YKP? YKP itu berdiri pada tahun 2001. Justru sebagai jawaban dari perjuangan panjang sebelumnya untuk agar perempuan itu bisa mendapatkan pelayanan aman saat dia membutuhkan aborsi. Ya, jadi pertama kita bisa flashback kepada program KB nasional pada tahun 1970. Ya, itu program, kita memulai program KB di Indonesia. Nah, kalau setelah saya analisa beberapa tahun setelah itu, mungkin 10 tahun lebih, itu ternyata ada yang miss ya, Giska. Jadi karena kan tentunya sebetulnya program KB itu harusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Ya. Memang kebanyakan kontrasepsi itu saat itu kebanyakan memang yang untuk perempuan gitu ya. Tapi ada juga untuk laki-laki, sudah ada kondom sebetulnya. Iya. Tapi yang digalakan itu hanya yang untuk perempuan waktu itu. Dan penjelasannya atau informasi yang diberikan sayangnya tidak lengkap, tidak komprehensif. Contohnya yang gampang aja, dikasih tahu sih ini pil, bagaimana menggunakannya, tapi tidak diberikan atau hanya sedikit sekali mungkin yang memberi informasi apa ya efek samping dari suatu kontrasepsi, apakah itu pil, apakah itu suntik dan sebagainya. Yang kedua, siapa saja yang tidak boleh pakai kontrasepsi itu. Seperti misalnya kontrasepsi hormonal. Nah, itu kan pil, suntik dan selanjutnya susuk, itu sebenarnya kontrasepsi hormonal. Karena kita melalui kontrasepsi tersebut memasukkan substance atau zat yang kemudian bisa mencegah kehamilan. Tapi ada yang tidak cocok dengan itu. Misalnya orang-orang yang mempunyai ada tanda-tanda keganasan misalnya. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa orang yang tidak cocok untuk itu. Jangan gitu loh. Tapi ini nggak diberitahu. Yang punya resiko gitu Bu ya. Yang punya resiko nggak dikasih tahu. Juga efek samping tidak disiapkan. Kalau misalnya kamu nanti mengalami begini, jangan putus asa, minumlah apa, atau harus gimana. Itu juga tidak diberitahu. Nah, sehingga sebagai akibatnya, maka dalam tahun-tahun pertama itu banyak orang yang merasa bahwa dia sudah mau ya menerima kontrasepsi itu, mau ikutan ber-KB, tapi kok tiba-tiba hamil. Nah, dia jadi menuntut, ya kan? Karena di slogan-slogan dan seruannya itu kan kalau minum ini tidak hamil. Dapat menunda ya Bu kehamilannya. Nah, tentunya mereka menyerbu yang paling dekat lah, puskesmas. Saat itu ya tidak ada yang tahu teknik melakukan aborsi aman. Jadi rujukan ditujukan pada rumah sakit utama seperti RSCM, Hasan Sadikin di Bandung, kemudian rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya dan seterusnya di kota-kota besar. Nah, mereka menuntut minta diaborsi. Nah, tidak ada yang bisa menjawab. Ya, kemudian PKBI mengambil inisiatif. Di kliniknya dia akan membuka kembali kliniknya dengan pelayanan yang baru. Jadi bukan hanya melayani keluarga berencana, tapi juga efek samping atau kegagalan dari KB. Dan harus disertai dengan konseling. Di mana tadi itu kita nggak boleh memaksa orang. Biarkan dia yang menuntut dan
pemberi informasinya harus lengkap, biar aja dia yang memilih. Hmm. Supaya kalau dia memilih, dia akan konsekuen. Oke. Kalau ada apa-apa, Iya, dan iya. dia mau mengganti, dia mau berpikir lagi, oh ya itu kan nggak cocok, apa ya jadinya gitu. Sebetulnya itu. Hmm. Kemudian jadi ada BKKBN, ada PKBI sebagai inisiator waktu itu ya. Oke. Dan waktu itu malahan BKKBN itu memberi reimbursement pada klinik PKBI jika memang ada klien yang datang ya dengan keluhan hamil karena padahal dia masih ber-KB. Kalau memang ada buktinya bahwa dia tidak salah ya, itu maka kemudian BKKBN akan mengganti ongkos pelayanan. Oh, di cover Bu ya? Di cover. Oh, oke. Tapi ya kalau transport enggak ya, Iya, pokoknya biaya Pelaksanaan Pelaksanaan. medisnya itu Bu ya Bu. Oh, Di oke. klinik-klinik PKBI bahkan sampai sebegitunya. Ya, nah kemudian berita tentang PKBI melakukan sesuatu dan BKKBN mau mendukung, ya itu membuat negara-negara lain di sekitar kita tertarik, ya tertarik. Jadi banyak sekali yang di training di klinik PKBI waktu itu, training konseling, training untuk melakukan aborsi aman, gitu, ya. Iya Bu. Nah kemudian itu yang terjadi. Dan juga kita mengencourage BKKBN makanya kalau ngasih informasi yang lengkap gitu. Ya, harus lengkap. Nah, tonggak yang ketiga itu adalah ICPD tadi. Tadi ya PKBI menjadi terkenal ya orang-orangnya termasuk saya waktu itu yang jadi konselor pertama. Nah, itu kemudian kita karena PKBI itu adalah anggota dari IPPF, International Planned Parenthood Federation yang berkedudukan di Inggris. Maka ada banyak kan, ada semacam PKBI di negara lain. Itu jadi aktivis-aktivisnya atau konselor-konselornya bersatu. Ya, akhirnya kita menelurkan, kita akhirnya kita ada kesempatan untuk ikut mengintervensi konferensi kependudukan dan pembangunan itu. Ya, tadinya kita nggak berhasil karena kita kurang dukungan. Akhirnya kita 2 tahun mempersiapkan dan akhirnya ada yang di Kairo itu. Ini tingkatnya internasional Bu ya? Ini Internasional. Dan di situ negara-negara sudah itu ada perubahan paradigma. Jadi yang tadinya tuh program di mana-mana tuh adanya cuma KB sama KIA, ya kesehatan ibu dan anak, yang dimana kesehatan ibu dan anak itu lebih memikirkan anak, bukan memikirkan ibunya. Nah, jadi kita kemudian sepakat untuk di konferensi ini mengintervensi bahwa perempuan juga punya hak, dan KB itu hanya sangat sempit KB itu. Kita merubah menjadi SRHR, ya. Sexual Reproductive Health and Right, atau bahasa Indonesianya HKSR. Hak Kesehatan seksual dan reproduksi yang sampai sekarang. Nah, ini habis itu padahal Indonesia itu ikut tanda tangan, Pak Haryono yang tanda tangan, komit terhadap seruan ICPD waktu itu, seruan WHO, seruan UN adalah harus menurunkan angka kematian ibu dengan cara ya menurunkan atau meniadakan aborsi tidak aman. Karena aborsi yang tidak aman dilakukan oleh bukan ahli dan sebagainya itu akan mengakibatkan kematian atau kesakitan yang tidak perlu. Nah, itu sebetulnya dasarnya. Jadi ICPD itu kayaknya tuh kayak meluruskan cita-cita ini untuk kesehatan perempuan, karena dengan perempuan sehat keturunannya juga sehat. Itu ya. Nah, itu karena respon dari pemerintah kita itu sangat kurang. Kalau saya boleh bilang begitu karena sampai sekarang juga nggak ada tuh aborsi aman ya.
kurang, maka kemudian aktivis-aktivis yang dulu ikut membantu di PKBI segala macam itu memutuskan untuk mendirikan yayasan kesehatan perempuan yang misinya cuma satu, yaitu memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan aborsi aman ini dan kesehatan yang lengkap ya. Iya. Berarti perjalanannya emang udah panjang banget dari tahun 1970 tadi ya Ibu bilang, BKKBN, PKBI, kemudian aktivis-aktivis internasional, kemudian inisiasi ICPD, Indonesia meratifikasi, kemudian tidak terlihat progres dan sebagainya, muncullah gerakan yang peduli mungkin ya, terhadap kesehatan perempuan, merasa bahwasanya perlu ada perlindungan hukum atau apa tadi Bu? Iya. Perlindungan Jadi hukum Bu ya. Perlindungan hukum, kalau cuman misalnya merayu Pak Haryono supaya mau, itu gampang, kan itu personal approach ya. Dan yang meng-approach itu bukan saya ya. Itu kan kebanyakan opsin senior gitu ya. Gitu kan. Berarti kalau kita boleh meng-highlight Bu, momen yang membuat mendorong aktivis gerakan kesehatan perempuan ini untuk memulai advokasi itu apa Bu? Ya itu, tidak jadi adanya begitu mendirikan YKP, maka agendanya hanya satu. Jadi oke. kita langsung nomor 1 misalnya ke Menteri Kesehatan, nomor 2 harus berhubungan dengan DPR, kan gitu. Iya. Nah, memang itu hasilnya baru 8 tahun kemudian. Memang ada hasilnya, yaitu ada perubahan Undang-Undang Kesehatan. Oke. Di mana Undang-Undang Kesehatan yang nomor 36 tahun 2009 di situ ada section ya yang bernama kesehatan reproduksi. Iya, oke. Ada bab tentang Kesehatan kesehatan reproduksi. reproduksi. Tadinya nggak ada. Nah, di dalam bab kesehatan reproduksi itu ada section tentang aborsi yang oke. aman. Iya. Siapa yang bisa melakukan, harus bagaimana, harus pakai konseling, itu ada semuanya di situ. Dan kebijakan ini pun panjang Bu ya perjalanannya. Walaupun dari 1970 ICPD 94 kemudian juga baru muncul tuh di 2000 tahun 2000-an ya. 2009 Mbak Nanda. Iya. Mungkin ini guys ya. Iya. Mungkin dari dua hal tadi yang kita bahas itu sebenarnya pertanyaannya itu juga adalah bagaimana sekelompok para individu ini tergerak untuk melihat permasalahan di Indonesia gitu ya. Artinya melihat itu melihat pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia gitu ya. Tapi kan menarik untuk kita juga sebagai penerus ya dalam hal ini atau orang muda, kita berpikir nih mereka saat itu di tahun yang jauh dari tahun sekarang saja sudah tergerak, sudah mempunyai kegelisahan dan kritisan atas persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatan reproduksi untuk perempuan gitu loh. Jadi itu juga sebuah momen ya, momen penting yang ini masalah loh ini di Indonesia. Itu yang kita salut sekali dengan para pendahulu atau para senior, aktivis senior ini, bahwa itu nggak bisa didiamkan begini saja gitu ya. Apalagi kita sekarang sebagai penerus juga harus meneruskan ya, atau kita semakin kritis, semakin menyuarakan bagaimana pemenuhan hak ini. Iya. Artinya ini penting gitu untuk kita teman-teman juga kita encourage untuk mau melihat situasinya saat ini, mengapa sih advokasi atau mengapa layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif termasuk aborsi aman ini penting ada saat ini. Karena memang yang di highlight adalah kesehatan perempuannya jadinya. Ya Bu ya Mbak Nanda. Mungkin mau ini aja, mau make sure teman-teman, dari tadi Ibu menyebutkan ada Pak Haryono. Beliau merupakan Menteri Kependudukan Bu ya waktu itu. Dia kalau waktu dulu kan badan iya. itu bukan menteri. Jadi
kepala Hmm, BKKBN. Kepala BKKBN. Oke. Oke. Kemudian ini tadi kita udah melihat perjalanan panjang yang diceritakan sama Bu Ninu. Mungkin kita juga mau mendengarkan nih sebenarnya siapa sih jejaring-jejaring YKP mungkin Mbak saat ini yang memang masih memperjuangkan advokasi HKSR atau khususnya layanan aborsi aman lah. Ya. Siapa jejaring yang menjadi jejaring YKP? Ya, Sebenarnya, tentu Mbak. saja yang pertama perempuan. Hmm, Perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. iya. Ya, itu kita mungkin teman-teman belum nggak bisa mengetahui secara berapa banyak gitu ya. Spesifik Tetapi angkanya, Mbak, ya. Tetapi kalau mau teman-teman melihat data atau melihat fakta di lapangan di tempat layanan kesehatan, itu banyak perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, tidak hanya layanan tetapi pengetahuan juga di sana. Jadi ya jejaring pertama kita adalah perempuan di segala tingkatan usia ya, dewasa dan remaja atau teman-teman muda itu menjadi pendukung kita, mengapa YKP juga masih melakukan advokasi terkait aborsi aman. Yang kedua adalah organisasi masyarakatan ya, organisasi yang fokus pada isu perempuan dan juga ada yang fokus teman-teman di isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Dan juga sebenarnya saat ini teman-teman dari gerakan isu lain juga melihat bahwa permasalahan keadilan sosial ya yang dihadapi saat ini tuh juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Teman-teman yang bicara perkawinan anak misalnya merasa pendidikan dan pengetahuan layanan kesehatan reproduksi ini penting gitu. Jadi sebenarnya kita terbuka ya, dan kita sangat ingin cakupan jaringan ini juga sama-sama disuarakan oleh teman-teman di isu gerakan lain gitu. Jadi bersama-sama tidak hanya YKP atau organisasi yang di isu SRHR memang ada, tetapi yang teman-teman berbicara atau fokus pada isu-isu lain itu kita sangat terbuka untuk teman-teman bisa memberikan dukungan karena ini isu yang bersama gitu ya, bukan hanya persoalan kesehatan saja karena dampaknya itu ada dampak pada sosial gitu, dan pembangunan. Jadi ya pendukung atau jaringan kita sangat terbuka. Semuanya Mbak ya. Kita pengen tahu semuanya gitu ya, yang pasti mempunyai value cita-cita yang sama gitu ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan di Indonesia. Iya. Karena memang layanan HKSR khususnya aborsi aman ini tuh kebutuhan siapapun ya Mbak. Betul. Lintas usia dan sebenarnya udah nggak lihat itu lagi, tapi itu udah kebutuhan semua orang gitu. Iya. Dan kalau dilihat saat ini mungkin salah satunya juga pemerintah mungkin Mbak Nanda ya. Saat ini tuh kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya tadi juga dari ICPD tadi Bu Ninu juga sudah menyampaikan bahwasanya sebenarnya dari awal tuh pemerintah juga sangat berkomitmen gitu terkait dengan ya pendidikan HKSR, kemudian layanan aborsi aman yang dengan konseling tadi gitu Bu ya. Saat ini tuh sebenarnya kalau dilihat Mbak Nanda, kenapa sebenarnya mungkin harusnya disediakan oleh pemerintah mungkin gitu, atau gimana Mbak sebenarnya? Sebenarnya kalau pertanyaan itu ya artinya tidak harus pemerintah karena harus tidak bisa ya juga pemerintah ini bekerja sendiri kan, harus melibatkan banyak sektor termasuk masyarakat sendiri juga gitu. Nah, kita dalam memahami layanan aborsi ini kan dia bagian dari layanan kesehatan ya. Jadi harus ada nih layanannya, harus tersedia gitu. Meskipun dalam kebijakan di dalam undang-undang membatasi untuk dua alasan, karena indikasi medis dan korban perkosaan. Di dalam undang-undang juga ada turunannya ya, aturan turunannya diperlukan untuk melaksanakan apa yang dimandatkan dalam undang-undang. Nah, turunannya itu saat ini yang kita punya itu ada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kemudian diturunkan lagi ada peraturan Menteri Kesehatan ya, yang mengatur tentang tata cara
pelaksanaan atau pelatihan seputar kesehatan reproduksi. Ya. Nah, 2 turunan ini pun ya sudah ada gitu ya. Jadi tetapi sayangnya kita melihat implementasinya saat ini yang masih menjadi PR ya, menjadi tantangan karena masih belum banyak bisa diakses oleh perempuan. Dan juga kita punya undang-undang kesehatan baru nih yang sudah direvisi nomor 17 tahun 2023 yang mana undang-undang sebelumnya akan dicabut. Maka pelaksananya di Undang-Undang nomor 17 mengikuti ketentuan Undang-Undang nomor 17 gitu ya. Ini kan harus merubah strategi, bukan merubah ya, ini harus memperhitungkan gitu ya apa yang dimandatkan dalam kebijakan-kebijakan tadi. Maka mengapa penting kita harus juga bersama dengan pemerintah gitu ya. Artinya kita inginnya bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam mendorong adanya layanan ini. Ini keinginan YKP atau semua pihak juga sebenarnya inginnya seperti itu. Sehingga layanan ini ada. Jadi kita sih mengkritiknya adalah Mbok ya jangan bahas di kertas aja nih gitu. Direvisi terus ya. Tetapi kita pengen ada dong layanannya satu gitu. Atau ada didorong layanannya yang orang atau siapapun itu masyarakat Indonesia tahu bahwa kalau ada situasi yang sesuai dimandatkan dalam undang-undang kesehatan, mereka tahu bahwa punya hak untuk mendapatkan layanan tersebut gitu ya. Jadi idealnya ya dua-dua, satu soal kolaborasi, kita pengen juga pandangan kita perhatian, dan karena kita juga menemukan kasus di lapangan itu didengarkan oleh pemerintah dan diakomodir dan menjadi sebuah apakah nanti panduan atau dalam pelaksanaannya dari kebijakan itu. Yang kedua adalah sudah mulai ayo melibatkan baik ini diimplementasikan gitu ya. Layanan ini nih sudah harus tersedia saat ini. Kita menunggu, bayangkan aja Gis, dari 2009 sejak undang-undang kesehatan yang baru dikeluarkan sampai saat ini hari kita ini menunggu ya. Itu gitu. Jadi sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi, semakin banyak terjadi gitu ya. Maka kita mendorong ingin ada ya empati dan perhatian dan komitmen sebenarnya untuk layanan ini harus disediakan. Mungkin juga dari kebijakan yang 2009 itu, mungkin kalau aku boleh mendetail, ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 ya Mbak. Kemudian turunannya ada di PP yang membahas khusus Kespro nomor 61 tahun 2014 ya. Dan specifically yang bahas tentang aborsi aman itu ada di PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016. Kemudian hari ini di undang-undang yang baru nomor 17 tahun 2023 juga ke-mention lagi nih tentang layanan aborsi aman. Yang memang kalau di undang-undang tuh tertulis untuk 2 kondisi ya. Yang adanya indikasi medis dan juga untuk korban kekerasan seksual. Tapi jangan lupa Gis, kita punya satu kebijakan lagi ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oh iya, yang baru benar-benar. Itu penting banget itu Mbak. 2022. Yang juga di situ memandatkan bahwa aborsi itu bagian dari layanan kesehatan yang berhak diberikan kepada korban kekerasan seksual. Iya. Dan juga mungkin kalau kita lihat walaupun memang masih banyak ya Mbak Nana bilang tadi pro dan kontra sebenarnya datang nggak hanya dari masyarakat ya, tapi kebijakan pemerintah juga ada yang kontra gitu ya, kayak misalnya KUHP yang memang masih ada poin yang mengkriminalisasi pelaku atau ya bukan pelaku ya, orang yang meminta layanan atau yang mendampingi orang yang membutuhkan layanan bahkan yang aborsi memberikan aman juga. Artinya kan itu yang kita kritik ya, bahwa di dalam kebijakan ini mengapa aborsi itu masuk di dalam KUHP. Sedangkan kita kan meyakini ya bahwa dimanapun jurnal dan panduan itu aborsi itu bagian dari layanan kesehatan. Dengan masuknya aborsi dalam KUHP ini, aborsi dilihat sebagai tindak pidana. Iya. Gitu, kriminal. Jadi siapapun baik
yang ingin mengakses, pemberi layanan, pendamping, itu akan terancam dengan kriminalisasi. Jadi ya itu kita menggarisbawahi itu mengapa masuk di dalam KUHP gitu ya. Itu sebenarnya ya jadi masalah. Kalau ditarik lagi, kita tarik balik tadi di ICP tadi itu aku suka ada satu kalimat yang Bu Ninu mention, meniadakan aborsi tidak aman ya Bu. Karena aborsi tidak aman itu dapat mengakibatkan kematian dan kesakitan untuk perempuannya. Kemudian adanya undang-undang yang Mbak Nanda sebutkan tadi juga, itu yang banyak sampai sekarang ini, itu sebenarnya kan jawaban dari apa yang diusahakan dari gerakan aktivis perempuan tadi Bu ya, perlindungan hukum untuk orang-orang yang membutuhkan layanan aborsi aman. Nah, sedangkan sekarang implementasinya nggak ada, kayak Mbak Nanda bilang nih, masih belum ada, masih di atas kertas aja. Sedangkan dari Undang-Undang Kesehatan 2009 udah 15 tahun sampai hari ini itu baru ada yang kayak kita dengar masih ada pelatihan untuk tenaga kesehatan ya baru sampai situ, tapi layanan masih belum ada. Ini kan bentuk-bentuk kendala ya sebenarnya Mbak dan Bu Ninu. Kalau dilihat lagi kendala yang spesifik mungkin ya, bentuk kendala apa yang sebenarnya ditemui di proses advokasi ini Bu yang panjang? Mungkin boleh dari Bu Ninu dulu. Kalau dari dulu apa nih kendalanya kalau waktu awal-awal dulu Bu? Jadi kendalanya itu kan berubah-ubah ya. Kita dalam kita membicarakan kendala, kita membicarakan solusi juga ya. Jadi kayaknya siapa sih yang mendukung sehingga kendala tidak ada. Nah itu kan berarti dulu itu kita berjuang, maksudnya perempuan ya, aktivis perempuan berjuang bersama organisasi profesi. Jadi ada tokoh-tokoh POGI yang senior lagi, Profesor Sudraji, Profesor Gulardi, Profesor Biran gitu ya. Kemudian dari IDI juga ada, dari IBI waktu itu belum mencuat ya. Jadi POGI sama IDI itu membantu kita. Nah itu membuka jalan karena mereka meyakinkan dengan pengetahuan medisnya. Mereka itu menjanjikan dan meyakinkan bahwa aborsi yang aman itu justru melindungi perempuan dan dari kematian yang tidak perlu. Gitu. Itu jadinya. Dan itu sampel ya dan sebagainya. Jadi itu juga metode itu berubah ya Giska ya. Dulu yang kita tahu di dunia ini WHO hanya memperkenalkan tuh misalnya kuret. Kemudian udah lebih aman lagi, yaitu dengan mempergunakan yang semuanya alat-alatnya dari plastik ya, gitu. Jadi tidak kuret, memakai alat kuret itu kan metal. Ada vakum juga dulu ya. Vakum aspiration, manual vakum aspiration itu plastik ya. Dan sekarang pada tahun 2012 dan 2013 itu WHO mengumumkan bahwa mereka sudah menemukan pil untuk aborsi. Jadi itu saja memudahkan perempuan lagi. Jadi mereka yang tinggal di pelosok-pelosok dan sebagainya, kalau mereka, dan itu harus dibarengi dengan pendidikan dan konseling. Ya, harus pendidikannya. Jadi how to take it, why gitu. Jadi harus diterangkan perkembangan janin. Kalau telat segini besarnya seapa, berat ini nah itu. Jadi sebetulnya kita jadi bisa melindungi diri perempuan misalnya itu in line sama hukum Islam misalnya, karena tidak sampai yang jauh hari gitu ya. Nah jadi itu semua. Nah sekarang kita justru berhadapan dengan organisasi profesi. Berarti dari dulu mungkin kalau bisa dibilang dulu organisasi profesi khususnya bagian kesehatan itu sangat bekerja sama dengan erat kita Bu ya. Iya, untuk itu saling mendukung. Ya. Dan kalau boleh di highlight tadi untuk layanan aborsi aman ini karena memang yang dibutuhkan adalah pendidikan HKSR-nya dan konselingnya. Iya. Konseling awalnya. Jadi nggak semata-mata orang-orang
melakukan aborsi Melakukan. gitu, enggak ya, tapi memang harus ada prosesnya dulu gitu. Betul. Eh, mungkin nggak hanya ini Bu ya, psikolog dulu juga nggak Bu, apa kumpulan psikolog itu Enggak, termasuk belum profesi? pernah, Oh ya. belum. Hanya beberapa orang ya, Hmm. kayak Bu Sadeli saya ya, mungkin beberapa teman. Itulah ya, karena isu ini juga masih perlu didengungkan. Iya. Apa sih HKSR itu? Hmm. Apaan sih? Suka dipotong sih sama pemerintah kita, jadi cuma kesehatan reproduksi, jadi tidak disambung Hmm. kepada ada haknya di situ, bahwa ada hubungan dengan seksualitas. Iya, itu Ya, juga. jadi kalau sebetulnya kita juga dengan pendidikan HKSR yang komprehensif, kita itu sebetulnya justru mencegah orang untuk jangan sampai mengalami kehamilan yang tidak Tidak diinginkan. diinginkan karena nggak tahu. Mm. Karena dia bilang misalnya, oh baru sekali aja, mungkin enggak jadi. Yang kayak gitu loh. Jadi Iya. semua kesalahan-kesalahan paham ya, salah informasi ini itu yang menyebabkan kebutuhan aborsi ya, yang kalau tidak dilayani, jadi mereka akan cari-cari sendiri. Yang senang kan jadinya tukang obat. Benar, iya. Terus obatnya juga kita belum tahu terjamin Bener apa enggak, ya yang Bu ya. sering adalah false ya. Iya. Ini Bu ya, karena memang kayak yang Ibu bilang pendidikan HKSR tuh masih belum dijelaskan secara komprehensif, jadi orang-orang masih menilai, oh ini apa sih, bahas apa sih gitu, apalagi di Indonesia yang masih sangat sensitif dan tabu. Padahal selain tadi untuk mencegah KTD, juga mencegah orang-orang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual reproduksi yang beresiko, gitu ya Bu ya, ya Mananda. Betul. Entah kalau tadi kendala yang Bu Nino sebutkan tuh, Bu Nino melihat dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau di sekarang Mbak yang benar-benar dihadapi gitu dalam proses advokasi ini tuh apa Mbak kendalanya? Sebetulnya sama, Iya. tapi beda bentuk mungkin ya. Sebenarnya secara prinsip sama. Artinya pertama sekarang ditarik lagi bahwa kenapa ada layanan aborsi itu nanti dikira oh nanti mudah dong melakukan hubungan seksual gitu ya. Padahal perlu diingat tadi yang Ibu Nino sampaikan, itu sama dengan situasi saat ini. Tidak mudah perempuan untuk melakukan aborsi dan tentu tidak mau ada di situasi itu. Maka penting adanya pendidikan dan pemahaman yang benar terkait dengan aborsi ini adalah bagian dari layanan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, masuknya pemahaman yang sempit atau pemahaman fundamentalis ya, yang menghambat perempuan ini untuk mendapatkan akses kesehatan gitu ya. Jadi karena dengan teknologi saat ini informasi semakin mudah diakses gitu ya, sehingga banyak juga informasi yang keliru yang masuk gitu, atau paham-paham tertentu yang jatuhnya menghambat perempuan ya, dan adanya layanan yang komprehensif tadi gitu. Nah, teknologi ini juga cukup mengancam ya, sehingga mengapa sih kita juga pengen nih hadir untuk ngasih informasi yang benar ke teman-teman di luar sana atau sahabat puan di luar sana, itu bahwa informasi yang benar itu adalah layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, itu termasuk adanya layanan aborsi aman yang tadi disampaikan Bu Nino sejarahnya, bahwa kehamilan itu ada resikonya, bisa mengalami kegagalan sehingga membutuhkan tindakan lanjutan atau aborsi gitu ya, atau mengalami keguguran. Nah, kemudian yang kedua tadi bahwa KB itu bisa mengalami kegagalan juga, yang semuanya itu berdampak pada apa yang menjadi pengalaman perempuan gitu loh. Jadi kita penting ya. Terus kemudian yang ketiga, di situasi saat ini kesadaran itu bukan tantangan, tapi ini sebenarnya salah satu peluang ya. Kesadaran masyarakat atau perempuan itu juga harusnya mulai meningkat gitu ya. Dengan kesadaran perempuan, maka kita membutuhkan layanan kesehatan yang komprehensif gitu ya, yang artinya meningkatkan derajat juga kesehatan perempuan. Nah, sehingga seharusnya menghapus stigma dan diskriminasi ketika perempuan ingin mengakses layanan, itu guys, tantangan saat ini ya. Mungkin itu ya
pengamatan saat ini, ya tentu saja pemahaman patriarki yang masih marak ya hingga saat ini gitu. Pemahaman gender juga yang masih rendah gitu di masyarakat. Jadi kita sedang bertarung gitu, tetapi banyaknya informasi teknologi ini saya rasa perempuan atau orang muda itu kan menyerap banyak informasi ya. Sehingga harusnya kita tetap menemani gitu, tetap membersamai ya teman-teman ini agar membuat keputusan yang baik untuk dirinya. Nah, untuk ini kita juga nggak bisa sendiri, harus didukung oleh perlindungan dari pemerintah, adanya perlindungan hukum tadi supaya perempuan nggak dikriminalkan, adanya layanan yang aman gitu supaya perempuan nggak mengakses layanan yang tidak aman yang menyakiti dirinya gitu. Maka kita pengen menyudahi gitu loh kontroversi atau pemahaman yang salah dengan aborsi ini. Mari dicari, teman-teman silakan mencari informasi yang benar terkait dengan layanan kesehatan reproduksi yang aman, termasuk aborsi aman ini gitu. Iya, karena juga ini ya Mbak ya, kita juga bisa melihat kadang kalau orang-orang bilang nggak perlu ada layanan aborsi aman misalnya gitu, padahal kita bisa melihat sendiri seberapa banyak perempuan-perempuan yang melakukan aborsi tidak aman misalnya gitu, dan atau yang membutuhkan, itu kan berarti yang bahkan berujung pada kematian. Nah itu kan maksudnya dari angka-angka itu aja kita bisa melihat kalau ada tuntutan nih supaya layanan aman itu harusnya ada gitu kan. Iya betul, karena layanan aman itu kan indikatornya kalau sesuai mandat undang-undang tuh dilakukan di tempat yang ditunjuk ya atau yang tersedia yang dengan teknologi tadi Ibu Nino bilang, dengan teknologi dan infrastruktur yang memadai gitu ya, dan dilakukan oleh tenaga ahli terlatih ya, ya karena tidak terlatih. Semua dokter betul bisa. Tenaga terlatih itu perlu dan dilakukan evaluasi. Nah maka kenapa itu aman itu amannya juga komprehensif ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya untuk yang membutuhkan layanan, yang menyediakan layanan juga, kemudian yang menemani juga gitu ya, yang dapat membantu perempuan. Betul. Karena sekarang itu kan kita nggak bicara lagi legal ya. Iya. Legal atau nggak legal, karena sudah dimandatkan di dalam undang-undang. Meskipun dibatasi tadi kita garis bawahi dengan 2 alasan. Yang sekarang kita itu adalah ini harus aman gitu. Itu sih. Oke. Tadi juga aku meng-highlight yang Mbak Nanda sampaikan, selain memang mungkin ada aktor-aktor yang belum mendukung atau pemahaman perempuan ya yang mungkin harusnya itu bisa menjadi peluang gitu, tapi mungkin saat sekarang ini masih banyak juga nggak hanya perempuan, mungkin masyarakat yang tidak sepakat gitu dengan adanya aborsi aman. Selain itu juga stigma-stigma mungkin ya Mbak Nanda dan Bu Nino, kalau boleh aku menyampaikan atau berasumsi gitu. Stigma juga mungkin dari dulu juga sudah ada Bu ya untuk orang-orang yang melakukan aborsi aman Bu. Dan hingga saat ini gitu. Kalau dari dulu juga udah ada Bu. Contohnya apa yang kamu maksud stigma? Kayak misalnya orang-orang yang melakukan aborsi aman, oh dia perempuan yang nakal misalnya gitu, karena dia melakukan aborsi di luar nikah dan sebagainya. Kan, baik itu stigma, misinformasi, itu semuanya terjadi karena tidak clear, ya kan? Yeah. Karena tidak ada patokan atau panduan atau informasi yang standar misalnya. Itu menjadi kemudian orang berasumsi macam-macam semaunya gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi memang saya juga menyesalkan ya lambannya pendidikan dan pemberdayaan perempuan ini di sini dalam hal kesehatan reproduksi itu sangat hakiki, sebab perempuan itu yang akan melahirkan generasi mendatang. Sehingga saya tidak terkejut bahwa pada tahun 2000 berapa gitu, 2000 berapa belas, tiba-tiba Indonesia itu stuntingnya yang paling tinggi di Asia. Itu saya tidak terkejut ya, karena mereka tidak pernah belajar
menghargai dan bagaimana melindungi kesehatannya. Dan apa artinya kesehatan reproduksi, apa artinya kesehatan seksual. Iya. Jadi baru mendengar kata seksual itu udah antipati semuanya. Tanpa mau ya mengklarifikasi atau meminta kepada orang yang ngerti itu apa sih yang kamu maksud, kenapa ada seks. Pikirannya udah langsung jorok aja gitu, berhubungan seks. Dan bukan itu maksudnya gitu loh. Jadi ini yang kendalanya tuh, makanya ya kalau saya hitung dari PKBI stand up gitu ya, kan BKKBN itu bagian dari pemerintah, Iya. ya kan udah mau menyebarkan program KB, tapi kan ada yang something was wrong atau kurang, ya itu PKBI sudah stand up ya. Nah, itu tahun 1980 di mana saya waktu itu bergabung di PKBI. Sampai tahun sekarang kan udah berapa tahun dari tahun 80 itu? Udah 40 tahun lebih gitu loh. Masa sih nggak ada perubahan? Dan makin memburuk karena orang-orang yang diharapkan intelektualitasnya atau logika berpikirnya yang tajam didasarkan atas prinsip kemanusiaan, dan perempuan itu juga manusia ya. Nah itu missing gitu. Dan mereka tuh senangannya yang di atas bukan mengayomi atau mencoba memahami atau bikin survei atau turun ke sana dan melihat sendiri kehidupan perempuan. Ini malahan kayak malah mendikte ya, kan kayak gitu kan. Jadi Iya, Bu. melakukan kekerasan dan paksaan itu Ya, yang saya bisa dipahami ya, Bu Nino kan berjuangnya lama nih. Jadi ini semangat ini, kegemesan kegemesan ini itu bisa kita pahami ya, bisa kita terima karena kita pengen kesehatan reproduksi ini jangan diabaikan atau jangan dipisah-pisahkan gitu. Dia tuh utuh dan sangat bersinggungan dengan isu sosial lainnya gitu ya. Jadi bagaimana khususnya para pembuat kebijakan dan pelaksananya itu melihat bahwa ini sudah ada kebutuhan gitu. Iya. Dan Iya, betul. perempuan ini harus mendapatkan layanan ya yang dia sebenarnya haknya ya. Tetapi kalau bicara saya aborsi aman itu keputusan ada di idealnya ya, keputusan itu di tangan si perempuan. Iya. Ya, maka harus dilengkapi dengan informasi dan pengetahuan. Karena dia yang punya tubuh, dia harus bisa menentukan dia apa yang dia perlukan ya, termasuk mau diaborsi atau tidak gitu loh. Keputusan, tetapi tidak semudah itu gitu. Karena tadi pemahamannya keliru. Keputusan itu diambil oleh pihak-pihak lain tanpa mengedepankan, mengutamakan Betul, si jadi perempuan atau kalau dalam bahasa kesehatan klien gitu ya. Kan harusnya layanin berorientasi klien, ya, klien atau oriented perempuan itu gitu. Jadi ya kita menangkap lah kegemasan Bu Nino karena sekian puluh tahun ya. Kita saja yang di sini rasanya juga ingin layanan ini ada sehingga bisa melindungi perempuan untuk tidak mengambil langkah yang membahayakan dirinya atau menyakiti kesehatannya. Itu ya gimana ya, kita terbuka dan sangat ingin berdiskusi lebih lanjut gitu. Bahkan dengan pemerintah pun inginnya kita didengar ya, bukan diperintah ya. Iya. Nah, saya ingin satu lagi, bukan menyombongkan diri sama sekali, tidak ya. Ini kebetulan saya itu memang dalam kurun waktu sehabis ICPD itu saya memang diminta oleh salah satu direktur WHO itu untuk mengajar
kesehatan reproduksi yang saya pahami dan konselingnya itu kepada negara-negara lain. Nah, ini yang paling menyakitkan untuk saya sebagai pejuang yang dari awal ya, yang ketika PKB stand up itu ya, itu saya tahu banget tuh apa konseling isinya apa dan sebagainya. Yang paling menyakitkan untuk saya adalah saya harus melihat keberhasilan ya di negara-negara tersebut dan tidak di tanah air saya. Itu sangat menyakitkan. Sebetulnya di dalam hati ketika satu-satunya iri yang saya punya tuh itu menjadi kayak duri dalam daging saya, Giska, dalam proses perjuangan ini. Baru-baru saja hanya akhir tahun lalu Desember 2023 itu saya dikirim ke Rwanda, diminta oleh Kementerian Kesehatannya. Itu penduduknya itu 90% lebih Katolik Kristen yang juga tidak membolehkan aborsi. Dan juga tapi mereka mau dengar dan mengaku bahwa ada logika di situ untuk pelayanan ini ada. Dan bahwa pelayanannya itu bisa begitu simpel untuk rakyat yang di bawah sana. Jadi mereka dengan seperti kita. Jadi hanya untuk yang mengalami indikasi medis dan korban perkosaan. Tapi kemudian simpel, langsung ada. Langsung memanggil saya untuk melatih konseling dan memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan cara yang simple, menarik. Anda tahu ya, karena Nanda itu kan dulu waktu baru masuk udah sering menemani saya ya. Nah, caranya begitu Nan, gitu loh. Jadi itu yang membuat saya sangat tidak nyaman hidup dengan keirian seperti saya ini gitu. Iya, ya kayak Mbak Nanda bilang pasti pengalaman karena Bu Ninu yang ada di awal sampai sekarang tuh pasti pengalaman perasaan Ibu yang lebih mengerti gitu ya, melihat kondisi sekarang gitu. Khususnya ya terkait dengan bagaimana negara kita memfasilitasi dan memberikan layanan yang komprehensif ini. Itu tadi kendala yang mungkin kayaknya banyak banget gitu, tapi kayaknya intinya adalah bagaimana pendidikan HKSR komprehensif yang benar lengkap dan valid itu disampaikan kepada masyarakat gitu Bu ya. Ya siapapun stakeholder dan sebagainya agar mereka memahami bahwasanya ya aborsi aman ini adalah kebutuhan, adalah bagian dari kesehatan, bagian untuk menyelamatkan perempuan. Nah, itu yang paling penting Bu ya. Dan tirai dogma. Tirai pemberita informasi yang keliru, tirai stigma, tirai-tirai yang merendahkan perempuan, yang menundukkan perempuan itu pada bukan tempat yang setara dengan laki-laki. Itu semuanya menjadi tirai. Kita nggak bisa jadi melangkah ke ruang aman itu. Gitu. Yeah. Dan ruang aman yang memberdayakan. Ada yang bilang gini, nanti semuanya jadi ini daripada nge-seks gitu ya. Itu kan pikirannya. Kan begitu orang itu di kita kan harus ada konseling. Dan konseling itu harusnya memberdayakan. Ya, jadi ada pendidikan. Jadi orang itu dia dibereskan kesulitannya dan dia diberi bekal pengetahuan untuk tidak lagi begitu. Iya. Tidak lagi terulang gitu. Tidak perlu terulang lagi. Itu makanya yang dibutuhkan ya informasi yang penuh ya Bu, yang komprehensif, nggak setengah-setengah. Namanya komprehensif itu lengkap dan menghormati dia. Jadi jangan kayak cuma nyerocos aja gitu. Berikan dia kesempatan untuk bertanya. Dan tidak ada pertanyaan bodoh. Pertanyaan harus dijawab. Dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perempuannya Bu ya. Itulah makanya konseling itu bukan sekedar berkata-kata ya,
Jadi banyak udah belajar konseling Mbak, ini Mbak Bidan udah Bu. Terus gimana kalau ada orang yang pengen menghentikan kehamilan? Ya kita kasih nasihat Bu, supaya dia, nasihatnya apa isinya? Supaya dia meneruskan kehamilannya. Lah itu kan bukan konseling. Itu sudah memberi keputusan Bu Ya ya. itu kan memutuskan, mengarahkan. Hmm. Gitu loh. Jadi kita nih kacau pemahamannya. Jadi memang banyak banget harusnya yang yang kita kita perbaiki sedikit-sedikit gitu Mbak Ya udah, tapi dengan berjalannya perkembangan IT mudah-mudahan JKP bisa sedikit demi sedikit menyingkap tirai-tirai. Semoga Bu proses ini yang berjalan terus-terusan sampai saat ini tuh ada titik terang lah ya, paling tidak di 2024 dengan pemerintahan baru sebentar lagi. Ya. Atau kita juga sebenarnya melalui podcast atau media sosial YKP itu sangat terbuka kalau teman-teman sahabat Puan ada pertanyaan lanjutan ya, atau ingin bertanya lebih jauh lebih detail lagi terkait dengan aborsi aman ini. Oke. Mungkin tadi kalau kita ngomongin kendala yang banyak banget ya Mbak dan Bu Ninu, kalau untuk pendukung sebenarnya kalau dari dulu ada nggak yang benar-benar kelihatannya ini sangat mendukung gitu? Apakah itu berubah sampai sekarang? Kalau tadi mungkin sempat ke-mention profesi, organisasi profesi yang kemudian berubah sekarang. Selain itu ada nggak Bu yang lain? Nggak ada ya, maksud saya bukan nggak ada. Tapi jadi satu organisasi profesi yang berkaitan dengan kesehatan tentunya, atau pelayanan kesehatan, termasuk IBI. Kan IBI juga sekarang berseberangan sama kita, atau nggak jelas sikapnya, ya kan? Padahal perempuan loh, dan harusnya mengerti, paham apa yang dialami. Kita jangan itu, makanya harus ada pelatihan untuk menjadi konselor yang benar gitu loh. Ya, yang bisa mengerti gitu kan, karena harusnya itu harus mengerti gimana dalam situasi apa, miskin sekali, nggak ada pengetahuan, tidak ada uang yang apa misalnya begitu, apa akibatnya kalau tidak pernah turun dan berbicara dengan klien dan mau mendengar. Kita memang jadi steril. Kita jadi kayak menjadi resisten Bu ya. Kayak nggak merasa gitu ya, nggak punya perasaan, diginiin, dicubit nggak kerasa gitu, karena jadi bebal gitu. Iya. Maaf ya gitu, tapi saya memang udah keterlaluan gemes. Karena memang pengalaman kenapa kita harus mendengarkan pengalaman reproduksi khususnya di perempuan, karena memang setiap tubuh punya pengalaman yang berbeda Bu ya. Nggak ada yang satu, yang dua yang sama persis, nggak ada. Iya. Karena walaupun memang misalnya gejala menstruasi terlambat karena ini, ya nggak semua perempuan akibat menstruasi terlambatnya sama gitu ya. Jadi beda. Jadi memang harus didengarkan kasusnya, case-nya satu-satu gitu. Tapi kalau sekarang Mbak Nanda ada nggak yang memang spesifik sangat mendukung yang Mbak Nanda melihat ya sepanjang perjalanan Mbak Nanda di AKSR ini? Kalau bicara mendukung itu, mari kembali sebenarnya begini, mungkin boleh nggak setuju ya, atau berbeda pandangan. Tapi yang penting adalah jangan menghambat perempuan untuk mengakses layanan aborsi aman. Betul. Itu sih. Jadi siapapun pendukung, bahkan mereka mungkin nggak setuju gitu ya, tapi kuncinya adalah jangan menghambat gitu, perempuan yang membutuhkan layanan atau gerakan yang mendorong adanya layanan untuk kesehatan reproduksi bagi perempuan ini di segala aspek gitu ya. Jadi itu satu sih saya menggarisbawahi. Yang kedua, kalau bicara yang mendukung, kita idealnya inginnya semua pihak ya, bisa mendukung, karena ini rentan bisa dialami siapapun ya, bahkan tidak hanya perempuan, maksud saya laki-laki, seorang ayah misalnya. Kalau kita mengetahui juga kasus di Jombang di mana si korban ini ingin, dan orang tuanya ingin anaknya mendapatkan layanan aborsi yang aman gitu, dan itu masih terkendala. Jadi ya pendukung saat ini sebenarnya inginnya kita semua pihak ya. Nah, kalau katanya siapa, tentu saja mereka yang sebenarnya sudah dapat pengetahuan kesehatan reproduksi nih ya. Komunitas-komunitas yang YKP dampingi, terus teman-teman organisasi masyarakat sipil lainnya gitu ya.
Tetapi kan YKP sangat terbatas juga cakupannya gitu ya, untuk menjangkau teman-teman lebih luas se-Indonesia inginnya atau bahkan luar sana. Tetapi mari ini kita memanfaatkan media digital ini untuk teman-teman bisa memberikan dukungan di sini gitu. Tadi kalau organisasi profesi, pemerintah gitu ya, itu sebenarnya punya mandat ya, dan idealnya kan visi dan misinya tuh dalam pengamatan kami itu kan pemenuhan kesehatan perempuan. Tetapi yang bagaimana itu yang mungkin masih jadi terkendala. Nah, kadang kita YKP juga berpikir mana yang lebih strategis. Kalau di dalam advokasi atau gerakan kami ini ada kelompok yang bertentangan dan tidak strategis, ya tentu tidak kami ya sudahlah gitu, supaya energi kami ini tetap terjaga dengan baik. Itu salah satu. Tapi kadang-kadang itu juga bisa berubah ya. Yang kalau pengalaman cerita Bu Nino dulu, kita pernah tadinya nggak setuju, begitu anaknya mengalami berubah dan mencoba mencari pertolongan ya. Jadi perlu diingat bahwa dalam apapun ya, sebenarnya dalam konteks apapun nggak setuju juga nggak apa-apa, itu sesuai dengan misalnya teman-teman meyakini apa saat ini. Tetapi yang pasti bahwa jangan menghambat, karena ini sebuah kebutuhan dan ada dialami oleh perempuan lain di luar sana. Itu sih. Iya, karena ini juga sangat berkaitan dengan value ya, value yang nilai yang diyakini oleh individu masing-masing gitu, termasuk kita sendiri. Makanya ini ya Mbak, ya mungkin dia nilainya belum sampai ke situ, maksudnya belum sepakat dengan ada aborsi aman, tapi jangan sampai mengesampingkan fakta bahwasanya banyak orang lain di luar sana yang memang membutuhkan layanan ini, dan ini memang layanan yang berkaitan erat sama kesehatan perempuan kayak gitu. Kemudian terakhir nih kayaknya Mbak sama Bu Nino, YKP yang saat sekarang ini udah hampir 23 tahun ya Mbak Nanda, 23 tahun yang dari awal semangat awalnya memang untuk mengupayakan adanya perlindungan hukum, dan sampai saat sekarang ini yang tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Apa akhirnya yang membuat YKP yakin dan tetap konsisten? Padahal kita tahu banyak kendala-kendala dan sebagainya gitu, tapi apa yang membuat akhirnya ya udah kita harus tetap konsisten nih di advokasi ini? Karena buat saya ya, yang dalam perjalanan 23 tahun tuh saya masuk mungkin tengah-tengah ya, enggak dari awal. Buat saya melihat YKP dari awal itu langsung spesifik fokus bahwa dia akan bekerja hanya di isu kesehatan reproduksi dan isu terkait lainnya ya. Maksudnya sudah menjadi masuk dalam visi dan misinya di setiap tahun itu adalah kesehatan reproduksi dan seksualitas gitu ya. Jadi mengapa YKP konsisten? Dari awal saja sudah secara strategis menentukan secara spesifik kita akan bekerja di isu ini dengan advokasi. Dan mengapa sampai saat ini? Karena masih belum terwujud apa yang dicita-citakan itu gitu ya. Artinya ini perjalanan panjang berliku gitu. Tetapi sampai saat ini ya cita-cita goal besarnya itu masih belum, meskipun kita harus merayakan kemenangan-kemenangan kecil nih. Iya. Dalam perjalanannya kemenangan-kemenangan kecil itu ya YKP melihat dalam perjalanan sejarahnya bahwa penting nih menaikkan usia minimum menikah perkawinan anak, maka melakukan karena dia memberikan kontribusi pada tingginya AKI ya. Maka kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi menaikkan usia minimum ya, pada tahun 2014-2015. Nah, kemenangan-kemenangan kecil ini menjadi penyemangat buat YKP. Tadi mimpi besarnya itu supaya bisa terwujud. Tapi kita juga, saya senangnya di YKP kita juga merayakan sih kegagalan-kegagalan kita gitu. Jadi ya mari tetap menyemangati diri dengan merayakan kegagalan itu, dengan memperbaiki, mengevaluasi, memonitoring gitu ya, dan melakukan strategi baru gitu. Apa sih yang harus kita perbaiki? Itu YKP sangat menyadari dua hal tersebut. Bisa dilihat juga jadinya bahwa saya memang yang diperjuangkan tuh memang di awal adalah advokasi aborsi aman, tapi
kayak tadi akhirnya ada Mbak Nanda bilang di pertengahan jalan ya sampai tahun ini gitu ya, ada juga advokasi terkait perkawinan anak dan sebagainya. Itu kan kita harus melihat juga bahwasanya ini lingkup yang luas sebenarnya, yang sangat berkaitan satu sama lain terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Gitu. Ujungnya itu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Iya. Kita tapi peluangnya kan banyak. Kita coba memasukkan ke dalam undang-undang TPKS. Kita punya peluang di sana. Iya. Karena mandatnya adalah korban perkosaan. Kita punya peluang itu harus tercantum di dalam undang-undang tersebut gitu ya. Nanti kita kawal turunannya. Atau di dalam undang-undang atau peraturan menteri lainnya yang terkait dengan kekerasan seksual atau kesehatan reproduksi, perkawinan, bahkan stunting. Jadi sebenarnya ini isu yang bisa masuk ke sektor mana saja gitu. Karena saling berkontribusi sebenarnya, Bu ya. Karena ini terkait tubuh tadi kan, Iya. dan terkait hak juga gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Bu Nino sebagai yang mendirikan Iya. di awal melihat Tadi kan pertanyaannya kenapa konsisten? Iya. Ya, itu karena menurut saya dan dengan pengalaman yang sangat panjang ini, saya merasa bahwa isu itu paling krusial, paling sensitif. Tapi kalau kita bisa melewatinya, maka hopefully ya, semoga itu keadaan kesehatan kita berubah. Kesehatan itu kan bukan fisik aja, tapi kesehatan mental. Tidak lagi stres karena harus mengandung anak yang misalnya aduh gagal KB, misalnya kayak gitu, atau kemiskinan, anaknya stunting misalnya kayak gitu. Jadi itu yang agak itu sih, kalau itu bisa maka akan lebih paripurna ya. Dan menurut saya setelah saya disuruh ke Iran, disuruh ke negara-negara Rusia, ke Afrika dan sebagainya, itu menginspirasi saya bahwa raport negara itu menurut saya ya, raport negara dalam kaitannya dengan kemanusiaan itu adalah bahwa kepedulian terhadap perempuan dengan menyediakan semua layanan yang berkait kesehatan, tidak ada yang tertinggalkan, itu menjadi raport. Apakah negara itu peduli, apakah negara itu tidak peduli. Itu juga raport ini ya Bu, raport kualitas kesehatan sebuah negara dilihat dari indikator AKI. Karena kemudian saya juga mengajar di Iran. Ya, apa sih kurang Islamnya? Ya, memang mereka mungkin alirannya lain lah, apa dibilang kan lain mereka. Saya itu nggak peduli ya. Tapi bahwa mereka itu memang namanya aja The Republic, Islamic Republic Iran, gitu ya. Jadi mencantumkan bahwa mereka itu namanya Republik yang Islam gitu, ya. Tapi di sana itu emergency kontrasepsi gampang, murah, $1 harganya. Coba kamu terjemahin berapa $1? 15 ribuan. Ya, 15 ribuan. Diajarin caranya. Karena itu memang hanya bisa dipakai 3 kali 24 jam. Jadi nggak usah nunggu apakah dia positif apa-apa. Tapi dia tahu bahwa dia melakukan hubungan seks yang tidak dengan pelindung. Nah, kemudian yang lain-lain itu diberi pendidikan. Ya, termasuk saya juga mengajar bagaimana memberikan pendidikan masyarakat. Gitu loh. Jadi kita selalu takut sampai nggak pernah nyoba. Apakah itu menyelamatkan atau memang mencelakakan? Ya. Kita belum, kalau kita nggak mulai dan membuka mungkin di 1 atau 2 tempat yang ditunjuk dengan kelengkapan ini, lengkap ada konseling yang baik, bukan dalam konseling yang mendikte ya itu, dan tidak sulit, perempuannya harus membuktikan ini, membuktikan itu, sampai akhirnya ketika semua syarat-syarat itu diperoleh, dia udah nggak bisa lagi karena udah melebihi dari apa yang kita anggap aman. Ya. Jadi we miss her gitu loh. Iya. Ini semakin
di akhir semakin ini Bu ya, semakin menggebu-gebu kita sebenarnya gregetannya ya Bu. Karena memang harusnya ada peluang gitu. Karena negara-negara lain aja bisa, kenapa Indonesia nggak bisa Itu juga gitu? membantu misalnya negara apa tuh ya, yang di Asia misalnya tadinya nggak boleh, terus boleh. Memang permulaannya tuh langsung meningkat. Ya iyalah ya, bisa dimaklumi. Dulunya kan mereka pergi ke dukun, pergi ke apa, pergi. Sekarang tiba-tiba masuk ke pelayanan kesehatan semua. Ya kan? Tapi abis itu kemudian ditangkep oleh misalnya seorang konselor yang ramah, yang tidak judgmental. Oh kamu nih pendosa lah segala macam, tidak dikasih stigma yang itu ya. Kemudian mereka jadi belajar ber-KB. Jadi akhirnya menurun akinya. Proses akan meningkatnya ini yang mungkin belum siap di kitanya mungkin ya, salah satunya mungkin Bu ya. Ya kita tuh kan harus kalau belajar juga harus berani jebur ya. Benar-benar. Harusnya siap ya, harusnya siap karena ini bukan sesuatu yang baru kan, sekian puluh tahun sudah menjadi Banyak isu. contohnya ya. Masalah. Sekarang saya paling sedih itu karena sahabat saya yang punya klinik kecil di Malaysia, di Penang, ya itu dia bilang bahwa 70% dari klien yang meminta aborsi itu adalah orang Indonesia. They can fly in and out just in one day. Datang pagi-pagi pakai flight pagi, dikerjakan, pulang lagi ke Jakarta, udah beres. Coba, apa enggak saya segini? Ini Bu ya, gregetannya Bu ya. Jadi banyak sekali penelitian yang bisa kita lakukan. Gak usah penelitian yang pakai uang, wawancara aja. Udah banyak banget kita diskusi Mbak Nanda, Bu Ninu, semakin digali semakin gemes gitu ya, semakin banyak yang disayangkan gitu. Tapi memang yang harus sama-sama kita highlight juga gitu dari obrolan panjang tadi, bahwasanya memang aborsi aman adalah layanan yang benar-benar dibutuhkan perempuan, yang dapat membantu mengurangi resiko kematian dan kesakitan, dan bukan layanan yang cuma-cuma yang mau aborsi ya aborsi gitu, tapi harus ada konseling dulu, harus ada kondisi khusus dulu, harus ada harus mengutamakan kebutuhan dari perempuannya juga, yang kayak gitu-gitu itu yang harus diperhatikan. Selain itu juga pendidikan HKSR tadi yang komprehensif, yang sangat lengkap, itu yang sangat juga dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu, oleh orang-orang pemangku kebijakan mungkin yang belum tahu tentang HKSR. Nah, terakhir penutup satu kalimat aja mungkin Mbak, atau satu frasa harapan akhir terkait dengan advokasi aborsi aman, atau mungkin YKP nih, YKP yang ada di advokasi aborsi aman. Nanda kali. Harapannya agar layanan segera ada, bisa diakses ya, dan juga jangan sampai tadi ujung-ujungnya perempuan kesulitan nih, kebijakannya sudah ada tapi prosedurnya mempersulit, sehingga ujungnya sama aja nih, perempuan tidak bisa lagi mengakses layanan tersebut. Inginnya tetap ada, dan yang paling penting adalah tidak mengkriminal perempuan ketika mengakses layanan kesehatan perempuan yang merupakan haknya. Itu sih yang penting, dan mari mencari informasi yang benar terkait seputar isu HKSR ya, dan mengedepankan derajat kesehatan perempuan, menghargai juga kondisi-kondisi situasi perempuan yang berbeda-beda tadi. Itu guys. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Bu Ninu ada mungkin? Enggak, udah cukup. Udah cukup Bu ya. Dirangkum. Iya. Mungkin kalau Bu Ninu harus ada nih, udah puluhan tahun harus ada layanan udah ini. 40 tahun plus ya. Iya, 40 plus. Ini ICPD juga udah 30 Bu tahun ini. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nanda, Bu Ninu untuk cerita yang Sama-sama. banyak sekali. Sama-sama Giska. Apakah kalian iya, apakah membuat sobat Puan tambah pusing? Semoga tidak ya. Semoga ini adalah pencerahan kepada kita semuanya, kenapa ini kita butuhkan, kemudian kenapa YKP selalu ada di isu ini gitu. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Sobat Puan semuanya, terima kasih sudah
mendengarkan sampai akhir. Sobat Puan jangan lupa ngefollow seluruh kanal media sosial YKP, khususnya yang ini ya, podcast ini. Ada di sini. Sini. Dadah.